Coach Baharudin Yusuf adalah business owner Era Hajj Group, memiliki berbagai sertifikasi dan keahlian diantaranya, Mentoring for Mentor SBC, Adaptive Communication, Grounded Business Coaching, Grounded Finance Acumen, Smart Financial Map, Scrum for Agile Development. Pendamping UMKM level 4 BNSP RI, Trainer, Instruktur Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 4 BNSP RI, Profesional Mentor Business Coach, Profesional Trainer Corporate Coach, Licensed Practitioner of NLP, Execution Strategic Planning. Excellent adalah pencapaian akhir yang dihasilkan dari service culture. Yuk simak penjelasannya tentang service culture, bersama Coach Baharudin Yusuf. Saya menggunakan istilah service culture, saya tidak menggunakan istilah service excellence. Karena excellent itu result, hasil. Hasil itu kita tidak bisa kontrol. Ada Bapak Ibu di sini yang berusaha untuk diet? Angkat tangannya, berusaha untuk diet? Malu ya? Yang sedang berusaha untuk diet, misalkan Anda punya target di akhir tahun saya harus turun 5 kilo. Bisa nggak di akhir tahun Anda benar-benar turun 5 kilo? Tergantung prosesnya. Hasil itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak jalankan prosesnya. Artinya sebenarnya yang kita kontrol itu bukan hasilnya, tapi prosesnya untuk menuju hasil tersebut. Untuk menuju service excellence, prosesnya namanya service culture. Excellent itu hasil. Kita nggak bisa kontrol hasilnya, tapi Anda bisa kontrol prosesnya. Proses dalam kendali kita, hasil di luar kendali kita. Kan memang konteksnya hasil akhir itu Allah tentukan. Tugas Anda itu apa? Tugas kita berusaha kan? Hasil Allah yang kasih. Maka kewajiban kita berusaha. Berusahanya melalui ini. Oke, next. Apa hubungan antara service culture dengan intro yang saya sampaikan tadi? Service culture itu adalah jembatan yang dibentuk dari corporate value, visi misi, dan corporate culture akan menghasilkan namanya service culture. Yang service culture ini akan menghasilkan experience, pengalaman yang baik, dan akan menghasilkan trust, kepercayaan, dan ujungnya menghasilkan loyal customer. Itu baru namanya excellent. Berarti dibangunnya dari corporate value-nya dulu. Semua orang di sini harus ngerti apa value-nya dan tidak ada toleransi atasnya. Semua orang harus hafal apa visi misinya, kata per kata. Dan semua orang harus paham apa budaya perusahaan dan dijalankan. Baru menghasilkan culture. Artinya butuh waktu lama, iya. Nggak bisa 1 hari 2 hari selesai. 1 bulan itu baru bisa jalan. Dan nggak apa-apa. Butuh proses kan? Oke, next. Dan ini service culture ini seperti yang disampaikan Bapak Rektor tadi adalah customer centric. Fokusnya bukan pada kita bisa apa. Orang lain itu butuh apa sih? Mahasiswa-mahasiswa kita itu butuh apa sih? Orang-orang yang dari mereka kita bisa memberikan makan anak-anak kita bisa sekolah ya, yang karena salah satunya melalui mereka, itu mereka butuh apa sih? Nah, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah understanding. Understanding customer tadi sudah saya bahas. Masalah, kebutuhan, masalah, dan solusi. Kemudian design the experience yang nanti akan kita bahas. Empower frontline, orang-orang yang ketemu orang, menghadapi orang itu harus memiliki kemampuan komunikasi lebih baik daripada yang lain. Yang tugasnya ketemu orang. Justru pelatihan public speaking yang paling tepat itu untuk OB sama satpam. Bukan orang-orang yang di balik layar. Seringkali justru kita kebalik gitu loh. Orang-orang seperti ini tambah gak dilatih. Mereka yang ketemu orang justru dikesampingkan. Empower frontline kalau Anda pengen customer centric. Latih satpam itu harusnya di sini yang ikut itu satpam, seharusnya. Mereka yang harus tahu bagaimana melakukan orang dengan baik. Frontline-nya mereka loh. Saya baru masuk sini, di depan yang saya temui itu satpam, bukan dosen, bukan kaprodi, satpam. Berarti harusnya untuk mereka pelatihan ini. Kemudian customer focus leadership, pemimpinnya harus berfokus pada customernya. Detailnya saya nggak bahas ya. Kemudian feedback. Nah, feedback ini yang kadang menjadi kendala kalau dalam hal birokrasi. Nggak semua orang itu mau dievaluasi, Bapak Ibu. Pemimpin itu tidak selamanya mau dievaluasi. Untuk kita berkembang, kita perlu tahu kita salah apa, sehingga kita perlu tahu apa yang harus diperbaiki.
Yang terakhir adalah metrics that matter. Ini ada pelatihannya, saya nggak bahas hari ini. Artinya segala sesuatu itu harus diukur. Internal engagement menghasilkan customer engagement, serta erat kaitannya dengan esensi melayani. Yuk simak penjelasannya bersama Coach Baharudin Yusuf. Perusahaan, dalam hari ini kampus, universitas, harus memberikan ruang untuk 5 hal ini tumbuh di sini. Yang pertama adalah ruang untuk impian. Dengan cara apa? Ditanya, sebenarnya Bapak itu apa sih hal terbesar yang pengen dicapai? Oh, saya pengen haji. Oh, saya pengen punya rumah. Oh, saya pengen bikin panti asuhan. Itu dihidupkan. Dan Anda tidak usah takut untuk menceritakan apa impian Anda gitu. Tidak ada impian yang terlalu besar Bapak Ibu, yang ada tindakan yang terlalu kecil untuk mewujudkan impian Anda sendiri. Dan kemudian berikan ruang untuk pengembangan. Orang-orang harus dilatih. Jangan ragu untuk keluarkan uang untuk belajar. Kampus yang biayai agar orang-orang ini berkembang. Kemudian harus ada ruang untuk apresiasi. Mau sekecil apapun itu, misalkan begini ya, Bu Tiu ini minumnya, itu simple. Dan terima kasih. Berikan ruang untuk apresiasi. Jangan sampai begini, yang ini bekerja 50%, yang ini bekerja 70%. Yang bekerja 50% ini sama atasannya, kamu tuh kerja gak niat sekali sih gitu. Sudah bagus, dia nggak nol gitu ya. Apresiasi. Dalilnya sudah jelas, ketika kita bersyukur Allah akan tambah kan. Dan ketika kita kufur, dihabisi itu sama Allah. Nah, itu suara hati itu Bu. Tapi nggak apa-apa, itu yang saya suka gitu ya. Memang harus pick up. Gampangnya begini Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa lama Anda di sini dan berapa lama Anda mentarget di sini. Tapi seberapa lama pun itu, pastikan Anda happy. Dengan cara apa? Sampaikan apa yang Anda inginkan. Dan stakeholder pun Anda harus paham itu gitu loh. Dan nggak apa-apa, jangan jalo gitu ya. Ya kalau Anda ingin mereka berkembang, akomodir kebutuhannya. Berikan ruang. Apresiasi kerjanya walaupun salah gitu loh. Pekerjaan yang salah itu masih membuktikan dia masih mau bekerja dan berusaha. Tapi kalau bisa jangan salah gitu loh. Salah itu membuktikan Anda mau berusaha. Apresiasi dulu usahanya, evaluasi kesalahannya. Jangan goblok ini yang salah. Terima kasih ya kamu sudah lakukan ini. Tapi akan lebih baik kalau ini begini. Beda kan? Kita sama-sama mengevaluasi, tapi apresiasi dulu. Oke, terima kasih ya kamu sudah membantu saya mengerjakan sekian persen. Nah, cuman lu kedepannya mungkin bisa ditingkatkan. Budaya apresiasi itu penting Bapak Ibu. Saya bertemu dan saya yakin Bu Novi bertemu lebih banyak orang dari saya terkait orang-orang yang mau bunuh diri. Bu Novi saya yakin pernah bertemu. Saya bukan psikolog sebenarnya, tapi banyak orang datang pada saya dan mereka bercerita. Rata-rata masalahnya apa? Mereka merasa tidak dibutuhkan. Buat apa sih saya hidup itu? Bapak saya nggak butuh saya. Adik kelas saya bunuh diri Bapak Ibu di kosnya. Ya. Dan rata-rata merasa tidak dibutuhkan. Yang membuat manusia bisa bertahan hidup itu karena dia merasa dibutuhkan. Yang membuat orang bisa merasa dibutuhkan adalah apresiasi. Itu yang harus dibangun dari awal. Terima kasihlah pada hal sekecil apapun. Kalau mau evaluasi di belakang, terima kasih dulu, baru evaluasi. Bisa diterapkan? Bisa dipraktekkan? Oke, silakan mulai hari ini dan seterusnya. Biasakan budaya apresiasi. Berikutnya adalah budaya ruang untuk evaluasi. Tadi ya, lawannya apresiasi adalah evaluasi. Kemudian ruang untuk spiritual. Oke, waktu saya tinggal sedikit. Next lagi. Kemudian pahami esensi melayani. Sama persis dengan yang disampaikan oleh Bapak Rektor. Melayani itu adalah sikap hati. Dan tidak butuh posisi untuk Anda bisa melayani. Salah satu klien saya, travel umroh namanya Safira di Surabaya itu gede, zamannya 14.000. Asetnya triliunan beliau. Saya ke kantornya, yang bikinin saya teh itu ownernya. Yang asetnya dia triliunan. Dia yang bikinin saya teh. Saya tamu. Ada OB, ada. Dia bikinin saya teh. Saya tanya, kenapa Pak Andi kok bikin? Ya, bikin kan tinggal bikin, Mas. Sesimpel itu logika berpikirnya.
Melayani itu sikap hati. Masa bodoh Anda jabatannya sebagai rektor, Anda wakil rektor, Anda ketua bla 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 dan lain sebagainya. Anda bisa melayani siapapun. Misal ini contoh ya. Ada satpam ya, dia bawa sesuatu dan kemudian barangnya jatuh. Kemudian Anda orang yang punya posisi, ya bantu dia sudah. Jangan, kan satpam. Nggak ada bedanya. Orang-orang seperti itu tidak ada bedanya, seperti zaman-zaman perbudakan dulu gitu ya. Yang Nabi Muhammad datang itu tuh menghapus itu nih. Lah kok kita masih senioritas? Hapus dulu begitu. Melayani itu sikap hati, nggak ada hubungannya dengan posisi. Dan kebahagiaan itu tanggung jawabnya pribadi, bukan tanggung jawab orang lain untuk membahagiakan Anda. Saya nggak bahagia karena dia nyebelin. Ya dia nyebelin karena dia sudah nyebelin memang. Anda nggak bahagia karena Anda perkarakan hal itu, gitu aja. Kalau Anda nggak perkarakan ya dia nggak nyebelin. Itu aja. Jadi kita belajar untuk masa bodoh pada hal-hal yang tidak berpengaruh pada hidup kita. Standar pelayanan harus dibuatkan parameternya dan ini akan menjadi acuan bagi setiap SDM dalam bekerja. Kenapa? Yuk simak penjelasannya bersama Coach Baharudin Yusuf. Kemudian kita masuk dalam service level. Nah ini mulai masuk materi yang agak dalam. Jadi service level itu ada 5 level ini secara umum. Ini dipakai di BCA. Yang pertama adalah below average, yang kita tidak mau seperti itu. Kemudian satisfactory itu berarti standar, bagus ya, enggak, jelek juga enggak. Standarnya di situ. Berarti kalau Anda standar itu Anda baru level 2. Kemudian ada very good, itu di atasnya excellent dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah adalah ini terus itu semua itu kayak ini, kayak apa itu namanya eskalator. Dia terus turun. Gampangnya sekarang Anda di level standar dan kemudian Anda berada di level very good karena setelah pelatihan Anda belajar sehingga Anda very good. Anda bagus tuh levelnya. Hal yang bagus ini kalau berlangsung selama 1 tahun jadi standar lagi kan? Berarti harus dinaikin lagi kan? Gampangnya begini. Hal yang Anda diamkan saja itu saja sudah turun gitu loh. Gimana kalau nggak dinaikkan? Bisa jadi sekarang standar nanti turun jadi below average. Dalam ISO 9001 2015 nyawanya adalah continuous improvement. Setiap tahun berkembang, setiap tahun di-upgrade. Karena apa? Turun terus, namanya servis itu pasti turun. Karena begitu Anda sudah menerapkan 5S ya, misalkan senyum, sapa dan lain sebagainya. Satpamnya misalkan sudah bagus sekali ya. Itu jadi standar nanti, turun jadi level 2. Begitu kita lewat dan nggak disapa, orang sudah kok nggak nyapa sih? Padahal dulu juga tidak disapa gitu. Karena standar barunya adalah menyapa. Di-upgrade saja turun, apalagi tidak di-upgrade. Nah itu logika berpikirnya Bapak Ibu. Bisa dipahami? Oke, next. Sekarang kita akan berbicara terkait service standar. Service standar ini harus dibuat seharusnya oleh SDM. Standar itu apa? Fungsinya standar itu apa? Yang pertama adalah menjadi acuan. Disebut baik itu ketika apa? Harus ada tertulisnya. Jangan sampai baik itu relatif. Menurut saya nggak baik tuh orang, menurut yang ini baik. Biar tidak berdebat, bikin acuan. Baik itu bagaimana? Harus ada standarisasi, ada dokumennya. Kemudian kalau Anda sudah tahu standarnya, Anda ngerti cara naikannya gimana. Nah kalau standarnya tidak tahu bagaimana mau dinaikkan, logikanya begitu. Dan itu akan meningkatkan customer experience. Kalau Anda ke Bank BCA, mau di Surabaya, mau di Jambi, mau di Aceh, mau dimanapun, perlakuannya sama. Satpamnya sama-sama pintar. Bahkan masalah Anda bisa selesai tanpa Anda ketemu teller atau CS. Itu di Bank BCA begitu. Seluruh satpamnya itu disamakan, sehingga memberikan experience yang berbeda. Makanya kan masuk berita tuh, Bank BCA satpamnya ngambil kucing itu kan, jemput kucing itu. Ya karena memang sebaik itu, service levelnya mereka sebagus itu. Kaderisasinya bagus. Kemudian menjaga keberlangsungan bisnis. IBM perusahaan yang sudah berjalan selama 104 tahun itu mereka punya service culture yang bagus. Yang terakhir adalah memberikan ruang untuk evaluasi. Dan nanti ketika standar ini sudah dibuat oleh SDM atau siapapun yang membuat itu, target Anda bukan sama dengan itu. Itu adalah target minimal. Target Anda adalah melampaui. Kalau Anda sama berarti Anda di level 2. Targetnya kan bukan di level 2. Level 2 Anda turun sudah jatuh itu nanti. Targetnya Anda di level 3 atau level atasnya lagi. Kalau turun minimal standar turunnya, nggak sampai jatuh. Oke, next. Ini ya contoh penerapan service standar. Nanti slide-nya saya share aja biar Anda bisa baca.
Misalkan standarnya Satpam adalah memastikan kebersihan, kerapian, keamanan. Nah, ini ada checklistnya. Memastikan ruang pelayanan publik aman dan lain sebagainya. Jadi standar-standar ini dibuat. Standar pelayanan keuangan bagaimana? Standar pelayanan mahasiswa bagaimana? SLA istilahnya, Service Line Agreement. Kami pun ada begitu. SLA dari perusahaan kami, SLA-nya untuk menjawab chat ya di jam kerja itu 10 menit. Itu ngaruh di KPI mereka. Ada chat masuk tuh maksimal 10 menit sudah harus dijawab di jam kerja. Dan itu dihitung. Itu diukur. Gimana saya ngukur kalau nggak punya alat ukur kan? Buat tentukan alat ukurnya. Nah, ini salah satu alat ukur. Oke, next lagi. Nah, ini contoh service standar untuk customer service. Pastikan penampilannya itu rambutnya seperti apa, bajunya seperti apa, celananya seperti apa. Distandarisasi semua. Cara bicaranya seperti apa. Seluruh trainer saya standarisasinya kalau mau presentasi dia nggak boleh ngomong lebih dari 3 kali dalam satu sesi. Misalkan opening, Bapak Ibu, nah itu 1 poin sudah. Ada pertanyaan dia jawabnya, nah itu dihitung lagi poin. Servis standar kami tidak boleh lebih dari 3 untuk dia lolos ke level trainer. Service culture dalam implementasinya memiliki berbagai tahapan, tentunya tahapan ini harus dilakukan untuk mencapai output kerja yang excellent. Bagaimana penjelasannya oleh Coach Baharudin Yusuf? Yuk kita simak. Nah, ini ya tahapan dalam implementasi service culture untuk menghasilkan service excellence. Yang pertama itu sudah pasti namanya internalisasi nilai, visi, misi, budaya. Internalisasi itu berarti semua orang ini harus ngerti berapa targetnya. 1.800 atau 1.500? Udah 2.000 aja, ikut saya aja, lebih tinggi angka saya ya. Nah, harus paham sampai level Satpam. Berarti SDM harus nguji, Pak Satpam, target mahasiswa kita berapa Satpam? 1.800. Oke. Untuk menuju 1.800 Pak Satpam, berarti kita harus ramah. Berarti Satpam harus bisa membantu. Datanglah ke OB. OB, target kita berapa? 1.800. Oke, berarti untuk menuju 1.800, kamar mandi harus bersih. Kamu harus nyaman, kantin harus bersih. Biar orang itu bisa foto-foto di sini bagus, terus mereka share gitu loh. Semua berperan. Internalisasi itu paling penting. Ketika itu sudah selesai, turun ke membuat standar dan literasi tadi, yang bikin glosarium dan lain sebagainya. Kemudian turun lagi customer journey map saya skip, baru implementasi di internal dulu, jangan ke mahasiswanya dulu, Anda dulu jalanin gitu ya. Pastikan semua yang di sini tuh ngerti targetnya apa, ngerti cara kerjanya bagaimana. Kalau sudah, baru ke mahasiswa. Mahasiswa tuh lihat siapa sih? Lihat kita, lihat Anda semua gitu loh. Kalau mereka melihat Anda saja nggak seneng, melihat kampus ini nggak seneng, bagaimana dia mau referensikan ke mahasiswa lain? Sudah nggak masuk akal gitu ya. Artinya semua diawali dari diri sendiri. Oke, next lagi. Terakhir adalah test and review. Begitu Anda sudah terapkan ya service culture yang bagus, maka Anda harus punya divisi untuk membangun, untuk mencari test and review. Biasanya ini namanya sentiment analysis. Anda cari di sosmed. Begitu kita membuat kebijakan begini, ada nggak yang komen di sosmed, itu dicari. Dan bikin feedback, bikin survei dan lain sebagainya. Saya yakin Anda juga sudah lebih paham lah. Next lagi. Nah, kemudian saya masuk ke short cycle management. Ini yang saya bahas tadi. Jadi gunakan short cycle management. Ini digunakan di korporasi-korporasi besar dan ini yang saya gunakan. Di kami evaluasi itu bulanan. Bukan per 3 bulan, bukan tahunan. Setiap bulan di akhir itu ada evaluasi. Jadi short cycle management itu kerjaan yang panjang ya, itu dipecah jadi kecil-kecil per divisinya. Jadi evaluasinya enak. Misalkan job untuk registrasi mahasiswa, jangan satu orang menghandle dari depan sampai belakang. Jadi dipecah-pecah. Oh, divisi administrasi nanti ini, bagiannya ini, bagiannya ini. Jadi evaluasinya gampang. Bukan mengevaluasi bagaimana pendaftaran, tapi bagaimana proses pendaftaran pos per pos. Kemudian dipersempit waktu untuk evaluasinya. Seminggu sekali, sebulan sekali, atau harian untuk hal-hal kecil, tapi durasinya dipendekkan. Di kami itu cuma 30 menit. Di hari Senin pagi sama hari Rabu pagi itu evaluasi singkatnya. Evaluasi agak panjangnya di akhir bulan. Itu pun nggak sampai jam-jaman.
Kenapa? Karena udah beres di depan kan. Kenapa harus evaluasi panjang-panjang gitu? Nggak ada orang suka evaluasi panjang-panjang. Makanya pendek-pendek tapi berkala. Kemudian persingkat durasi feedback. Jadi anak minta feedback ke mahasiswa. Jangan tahunan juga gitu loh. Sebulan, 3 bulan minta feedback, tanya ke mahasiswa. Apa sih yang menurut Anda perlu ditingkatkan dari kampus ini? Apa yang menurut Anda sudah bagus dan perlu dipertahankan? Apa yang perlu dihapus? Apa yang perlu diadakan? Ya tiap bulan akan berubah-ubah nanti. Bisa jadi awalnya ya mahasiswa punya ide. Coba Pak ditambahi ini sedikit gitu ya. Anda respon misalkan. Oke, ditambahi X sedikit misalkan. Anggaplah dikasih taman bunga atau apa misalkan begitu ya. Begitu direalisasikan, mahasiswa akan melihat, oh ternyata kita didengar ya. Nah, bulan selanjutnya bisa naik itu permintaannya. Dan yang membuat kita besar itu kan mereka. Kebahagiaan mereka, pencapaian mereka, itu yang membuat kita semua naik. Itu namanya customer centric. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Yuk, nonton video lainnya di Universitas Islam 45 Channel. Sampai jumpa di video menarik lainnya.